Tante Tamara. Tante. Ma! Awas, Ma! Ma! Tolong. Ma! Ma! Untung ada kamu. Ma, kenapa bisa kayak gini, Ma? Gak tahu. Mama gak tahu. Naila mana? Harusnya dia yang jagain Mama. Beli minum dia tadi. Kok bisa sih Naila tinggalin Mama? Aku gak tahu. Nah, udah. Ayo, Ma. Tante kenapa Tante? Jangan sok baik kamu, Nay. Maksud kamu? Kamu kenapa mau nyelakain Mama? Kamu nuduh aku nyelakain mama kamu. Aku dari tadi jagain mama kamu loh. Jagain apa? Tadi tuh Mama hampir jatuh. Kamu kemana? Kenapa sih kamu gak mau jujur? Apa karena emang kamu teledor, kamu nganggap remeh karena ini bukan Mama kamu? Mungkin Naila gak sengaja. Aku nggak suka kamu nuduh aku. Oh iya? Terus tadi kamu kemana? Aku beli minum. Alasan. Tante aku minta maaf ya. Tadi aku ninggalin tante nggak apa-apa kan? Udah, kamu gak usah sok peduli sama Mama. Gio, udah. Udah, Nak. Gio, kamu tega banget ya nuduh aku. Nuduh apa? Ini buktinya. Sekarang juga aku minta kamu pergi dari rumah aku. Jangan muncul di hadapan aku. Gio. Ma, aku nggak akan biarin siapapun nyakitin Mama. Gio, aku nggak nyangka kamu tega nuduh aku kayak gitu. Aku sama sekali nggak ada niatan buat nyakitin mama kamu. Aku jagain mama kamu, Gio. Ternyata seburuk itu kamu nilai aku ya. Kamu keterlaluan. Dan aku nggak akan pernah maafin kamu. Aku pergi. Naila. Udah, Ma. Gio, kenapa sih kayak gitu? Kejar Naila. Ma, udah, Ma. Biarin aja dia. Perempuan mau menangnya sendiri. Masuk. Duduk depan. Saya bukan supir. Nela. Nela. Pak,
Udah Pak, saya lagi nggak mau debat, males. Saya nggak mau debat, saya pengen ngomong. Saya nggak mau. Aduh, ya. Makasih yang tadi maaf lupa. Ya, iya udah saya obatin. Kotak P3. Ya, ketinggalan. Kamu ada masalah apa sih? Lagian kan saya udah bilang sama Bapak, saya lagi nggak mau debat, males. Bapak ngertiin saya dikit dong, saya lagi banyak masalah. Saya lagi mau nyari tempat tinggal, Pak. Bukannya kamu... Udah, nggak usah dibahas, Pak. Ini saya obatin ya. Nggak usah, nggak perlu. Pak. Maaf Bu, ada perlu apa? Saya mau ketemu sama Pak Hendra. Nggak bisa Bu, bos sedang sibuk. Mau apa kamu? Saya mau bicara sama kamu. Mau ngomong apa lagi? Saya ada di depan ruangan kamu. Kasih teleponnya ke anak buah saya. Suruh dia masuk. Baik bos, siap. Silakan masuk. Abi, minum ya. Ya Nan. Nan, Oh iya, mangga diminum. makasih Pak Abdi. Mbak, hubungan kamu sama Gio pasti deket banget ya. Gionya nggak ada, tapi kamu bebas masuk ke sini. Kenapa? Bapak nggak suka kalau gue ada di sini? Seharusnya Bapak itu sadar diri kalau lo tuh bukan siapa-siapanya Gio dibandingin gue. Paham? Nailah, Pak, aku mau pergi.
Nay, kamu kemana? Kemana aja Pak, yang penting nggak di sini. Akhirnya lo sadar juga ya, kalau tempat lo itu emang bukan di sini. Naila pergi apa? Tapi, Papa gimana? Papa ikut Naila. Nay, kenapa sih kamu marahan sama Gio? Males cerita Pak? Jangan diambil hati, Nay. Maafin aja Gio kalau dia udah bikin kamu emosi. Lagian tuh kita udah terima kasih banget udah diterima di sini. Papa mau ikut Naila atau enggak? Naila pamit Pak. Satu orang udah pergi, tinggal orang tuanya nih. Yalah, saya bantu nih. Nggak usah Pak, saya bisa sendiri. Nay, please Nay, jangan pergi. Kamu kan janji mau ngerawat tante. Naila harus pergi dari sini. Dia nggak pantas berada di sini. Dia udah mau nyelakain Mama. Gio, stop. Nay, Seenaknya kamu nuduh aku. Kamu salah, Gio. Karena kamu yang bersama Mama. Harusnya kamu yang jagain Mama. Siapa lagi kalau bukan kamu? Karena kamu tadi Mama hampir celaka. Jahat banget sih, udah dikasih hati, malah mau nyelakain Tante Tamara. Kamu datang kemarin mau ngomong apa? Ada hubungan apa antara kamu dan Adrianto? Ada urusan apa kamu nanya-nanya urusan saya dengan Adrianto? Karena kamu selingkuh dengan istrinya. Dan saya yakin itu bukan soal cinta. Saya dan Tamara sama-sama cinta. Itu namanya bukan selingkuh. Selingkuh itu tandanya kamu tidak cinta. Kalau kamu cinta sama Tamara, kamu nggak mungkin cari perempuan lain.
Kamu lihat sendiri kan? Saya tahu semua yang kamu lakukan. Jadi kamu jangan tanya lagi apa alasan saya kesini. Mai, ayo. Kenapa lo jadi ngeliatin gue kayak gitu? Kenapa kamu bisa tahu? Padahal kan kamu nggak ada di situ. Tapi kamu kenapa bisa tahu kejadiannya kalau Tante Tamara itu mau celaka? Sini. Ini apa? Loh, kok remote-nya ada di dalam tas aku ya? Gio, kamu lihat sendiri kan? Siapa yang salah? Tuduhan kamu itu udah sangat menyakitkan. Aku pikir kamu yang paling ngertiin aku. Gak apa-apa Gio. Sekarang aku jadi tahu kamu itu seperti apa. Naila. Gio, kamu nggak percaya kan kalau remote itu ada dalam tas aku? Aku benar-benar nggak tahu. Will. Remote-nya nggak mungkin punya kaki. Itu memang kamu. Kamu udah keterlaluan, Will. Bisa-bisanya kamu bikin mama mau kecelakaan. Gio. Good. Anda
Anda silakan keluar karena saya masih banyak urusan yang harus saya kerjakan. Silakan. Kenapa buru-buru sekali, Pak Hendra? Kamu kan sudah tahu apa aktivitas saya sehari-hari. Kamu mengutamatai saya semua. Tapi saya rasa dengan kamu lakukan itu semua, itu membuat saya lebih gairah. Dan kamu terus mengawasi saya, kamu harus hati-hati. Karena kamu akan jatuh cinta sama saya. Itu pintu tempat Anda masuk. Silakan keluar lewat sana. Silakan. Jangan sentuh saya. Saya bisa keluar sendiri. Kamu ingat ya, Pak Hendra? Mungkin kamu bisa tipu perempuan lain, tapi enggak dengan saya. Kita lihat. Silakan. Terus pikirkan saya, Renata. Kamu tidak tahu nantinya kamu akan mencintai saya. Punten Ibu, ini teh nak. Atur nuhun lemang. Mangga, sami-sami. Jangan ngomong apa-apa lagi. Ma. Wilona, Tante masih nggak percaya kamu sampai setega itu sama Tante. Aku berani sumpah Tante, aku benar-benar nggak tahu. Dan aku juga bingung kenapa remote kursi roda Tante ada di tas aku. Kamu masih nggak mau ngaku? Hah? Kamu tahu nggak perbuatan kamu tadi itu hampir mencelakakan saya? Tante nggak mungkin aku mau nyelakain Tante. Aku tuh sayang sama Tante. Keluar kamu dari sini. Mang Abdi, Ya, bawa Bu. perempuan ini keluar. Siap, Bu. Nggak mau Tante. Wilona mau tetap di sini. Gio. Santar. Gio. Ayo. Urusan sesimpel itu jangan cengeng. Bapak pikir saya mau nangisin masalah tadi? Nggak akan, Mbak. Saya udah janji sama diri saya sendiri. Semenjak Mama meninggal, seberat apapun masalah saya nggak akan pernah nangis. Tolong siapkan semua makanannya. Sebentar lagi saya datang. Dan tolong pastikan setibanya saya di sana semuanya udah siap ya. Kamu udah bicara sama Naila? Percuma ditelepon, Ma. Dia nggak bakal ngangkat. Kamu juga nggak seharusnya bicara sekasar tadi. Apalagi sampai ngusir dia dari sini. Mama sebagai perempuan ngerti sekali perasaan dia, Gio. Ya gimana Gio nggak jengkel, Ma? Perhiasan dan surat wasiat Papa ada di kamar Naila.
Naila yang mengambilnya. Emangnya salah kalau Gio curiga sama Naila? Tapi Mama rasa dia nggak ngerti apa yang kamu omongin tadi. Listen, kalau dia memang berniat mencuri, gak mungkin dia ninggalin itu di kamar. Apalagi ini kamar kamu. Naila gak sebodoh itu, Gio. Iya, Bos. Dari mana kamu? Saya dari tadi mencari cara untuk menghabisi Tamara, Bos. Kamu tahu? Renata datang ke kantor saya dan dia mempermalukan saya. Lihat ini. Kenapa Renata tahu semua kegiatan, Bos? Dia tahu semua. Yang dia tidak tahu cuma masalah Devan. Saya tidak mau Renata sampai tahu tentang Devan. Kamu urus semua kebutuhan yang ada di sini. Lalu urusan Renata dan Naila gimana, Bos? Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Baik, Bos. Setelah menyelesaikan semua keperluan Devan, saya akan mengurus Naila dan Renata. Dan ingat, kamu urus Devan sampai dia sadar ya. Baik, Bos. Naila pergi. Gak ada Naila, gak ada pernikahan. Papa kamu tuh udah sebulan loh sejak kematiannya, Gio. Ma, emang ini yang harus terjadi. Udahlah, Ma. Maaf Ibu, ini Gio. Sih, ada cemilan. Makasih, Ma. Iya. Makasih, Mak. Den, rasanya sepi ya, nggak ada Neng Naila. Sama Non Prita juga pergi. Prita pergi. Iya, Den. Malah bawa barang-barang banyak banget, Den. Terus Mamang lihat bawaannya tuh ada yang mengkrelep gitu. Fatir, Iya, Mas Gio. saya mau bicara sama Om. Ikut saya. Iya, Mas Gio. Ya. Bentar ya, Ma. Sini, Om. Om, apa Prita terlibat soal hilangnya perhiasan saya dari kamar saya? Maaf, Mas Gio. Saya nggak tahu. Saya pun nggak tahu di mana keberadaan Prita sekarang. Seharusnya dari awal saya nggak biarkan kamu dan Prita tinggal di rumah saya.
maafin saya karena nggak bisa ngurusin adiknya Naila. Saya tahu anak saya salah. Kalau ternyata memang dia mencuri. Tapi benar saya nggak tahu apa-apa. Mas Gio, saya nggak terlibat. Gio, kayaknya kamu harus benar-benar cari tahu apakah dia terlibat bersalah atau tidak. Jangan sampai kita pelihara maling di rumah ini. Kalau nggak ada yang dibicarakan lagi, saya permisi. Gio. Menurut Mama, kamu harus cari Naila. Kamu harus minta maaf sama dia. Dia nggak salah sama kamu. Gimana caranya supaya Naila mau balik lagi ke sini? Apa kamu nggak ngerasa bersalah? Dia tuh nggak salah apa-apa loh. Kita mau kemana, Pak? Pak, ini ngapain di sini? Saya nggak mau tidur sini ya. Pak, itu ngapain nggak mau? Pak, Pak, ntar dulu, saya ini kemana? Ngapain sih? Halo bos, saya baru aja liat Naila. Dia sama Aska. Baik bos. Pak, Aska, kita ngapain sih kesini, Pak? Selamat datang, selamat menikmati menu hidangan hari ini. Terima kasih. Duduk. Oh iya. Ya, makasih. Makasih. Pak, saya kenyang, Pak. Kamu makan apa? Angin AC? Tapi, Pak, Nggak punya duit? ini semuanya ditraktir, Pak. Kalau suruh bayar, saya mendingan gak usah makan deh, Pak. Utang saya udah banyak banget sama Bapak, jangan ditambahin lagi. Kalau kamu nggak mau makan, kamu harus bayar utang semuanya. Nih, Pak, saya makan. Beneran kan, Pak? Ditraktir, Pak. Enak, Pak, ternyata, Pak. Enak, Pak.
Kebahagiaan untuk aku saat ini adalah mencari tahu tentang kematian Mama. Memangnya Tante nggak pengen tahu ya soal kematian suami Tante, Om Andrianto saat kecelakaan? Ma. Gio, kalau Mama misalkan membuat kesalahan lain lagi, apakah kamu mau memaafkan Mama? Emangnya Mama melakukan kesalahan apa? Ini kan kalau misalkan. Apa ada yang lebih besar dari kesalahan Mama yang sudah menduakan Papa? Gio harap Mama jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Iya sayang. Mama kenapa nanya begitu? Mama cuma mau tahu seberapa besar cinta anak Mama kepada mamanya ini. Pak, makasih banyak saya udah ditraktir makan. Saya. Pak, biarin saya pergi, Pak. Udah, Pak, Bapak udah terlalu banyak bantuin saya. Kamu tuh nggak ngebantah bisa nggak? Sekarang jam berapa? Nggak usah sok tangguh. Saya memang harus tangguh, Pak. Karena saya harus bisa ngurus diri saya sendiri. Saya carikan tempat penginapan. Terima kasih, Pak. Bapak udah terlalu banyak, Pak, bantu saya. Pak, utang saya itu udah banyak sama Bapak. Masa mau ditambah utang lagi? Yang ada utang saya nggak selesai-selesai sama Bapak. Ayo, Pak. Bapak mau ngomong apa? Kalau kamu tahu utangnya banyak, nurut aja. Hobi kok ngebantah omongan saya sih? Bapak juga hobi merintah. Ya udah, Pak. Saya permisi ya. Dar, bengong aja. Bang. Den, sepi ya, nggak ada Neng Nela. Biasanya kalau ada dia, rame kayak pasar. Mamang jadi demen. Gio juga nggak nyangka akan jadi begini, Mang. Punten, Den. Menurut suara hati Mamang teh, bahwa Neng Nela itu sebenarnya baik, Den. Artinya bagus, bager. Ini menurut Mamang, feeling Mamang tak eta begitu, Den. Enggak, Mang. Naila itu cuma ngincer harta warisan Papa. Masa Mang nggak merasa? Den, puntennya, Mamang teh orang kampung. Menurut Mamang, kalau memang teh si Nela ngincer warisannya Aden, atau dikawin aja
aja. Kadang Gio masih mikir, Mang. Kenapa Papa pengen banget jodohin Gio? Ya wajar dong kalau Gio khawatir. Gimana kalau ternyata Naila itu orang yang serakah? Gimana kalau ternyata Papa salah milih calon istri buat Gio? Den, Mamang ini begitu percaya sama papanya Aden. Dia orang yang baik hati. Yang namanya orang tua, Den, nggak akan menjerumusin. Dan pilihan orang tua itu pasti yang terbaik. Itu Mungkin Papa belum tahu sifat Naila. Naila. Ngapain kamu? Pasti mau nyari rambut gordeng lagi ya? Pak, tolong jangan bahas itu lagi, Pak. Biarin malam ini saya urus diri saya sendiri. Kamu tuh emang gak bisa nerima perintah saya ya? Bapak juga gak pernah bisa nerima keinginan saya. Pak, Bapak kan udah naktir saya. Itu udah lebih dari cukup buat saya, Pak. Dasar kepala batu. Urus aja diri kamu sendiri. Dari mana? Habis ketemu Naila? Lebih baik kamu pergi sekarang. Saya kesini cuma pengen kasih tau kamu. Bos mungkin udah punya rencana khusus buat Naila. Di mana Naila? Saya lihat Naila sama kamu. Dia udah nggak di rumah siapa itu? Gio. Oh ya Gio. Papa mau apain Naila itu bukan urusan saya. Saya nggak tahu dia di mana. Oh ya? Yakin? Jujur aja. Hah? Kamu sembunyiin Naila kan? Kamu suka kan sama dia? Kita lihat aja reaksi bos kalau saya udah laporin ke dia. Permisi. Cari Naila sekarang. Dia ada di depan kafe. Mama kok belum tidur? Dari tadi di dapur. Mama mau minum obat tapi mau ambil gelas minumnya susah. Lain kali, Mama panggil aja aku atau Mang Abdi. Iya sayang. Ini, Ma. Makasih sayang.
Better? Gio, kamu harus lebih fokus ya buat dapetin Naila. Lakukan apapun cara yang kamu bisa untuk menangin hatinya dia. Mas, saya numpang nunggu di sini dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Makasih. Pinky, kita istirahat di sini dulu ya. Mbak, Iya mas. kalau mbaknya mau di dalam nggak apa-apa kok. Biar lebih aman. Nggak apa-apa mas. Saya di sini aja.
ya, Pak? Kenapa lama banget nggak hubungin saya? Udah 1 jam saya nungguin. Kamu nggak ada kabar juga. Udah jemput Naila belum? Saya udah nyampe tempat Bapak suruh, tapi Naila nggak ada, Pak. Kamu cari dia sekarang ya? Tapi nyari di mana, Pak? Tempat ini udah sepi, nggak ada orang. Kamu puterin aja di sekitar situ. Ingat ya, sampai ketemu. Nyari Naila di mana ya? Istirahat di sini aja deh. Pinky, hari ini kita bisa istirahat. Kita istirahat di sini ya. Kita ucapin terima kasih sama orang baik tadi. Terima kasih orang baik. Sama jangan lupa kita juga harus terima kasih sama Tuhan kita. Kita harus selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bobo yuk. Naila di mana ya? Hai, apa kabar? Mau kemana? Apaan sih? Ikut abang yuk. Apaan sih ngomongnya? Kita happy fun, oke? Minggir nggak? Saya bisa teriak nih. Gak bakalan ada yang nolong. Bener itu. Berhenti. Apa lagi nih? Ganggu aja. Ada 2 orang nih. Udah, satu-satu. Udah, gue yang kurus aja. Hajar. Lu jangan macam-macam lu ya. Lu ampun, ampun. Iya, ampun. Mbak, makasih ya Mbak udah nolongin saya.
Saya nggak tahu nasib saya seperti apa kalau nggak ada Mbak. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mbak. Mobil saya ada di sana. Ayo, kamu ikut mobil saya. Ayo. Suara apaan sih? Aman, kirain apaan? Pinky, kita pasti baik-baik aja kok. Kita harus bertahan ya. Tadi aku ninggalin tante nggak apa-apa kan? Udah, kamu nggak usah sok peduli sama mama. Sekarang juga aku minta kamu pergi dari rumah aku. Jangan muncul di hadapan aku. Aku nggak akan membiarkan siapapun menghina aku lagi. Termasuk kamu, Gio. Aku benci sama kamu. Saya antar kamu ke rumah sakit aja ya? Nggak usah Mbak. Saya baik-baik aja kok. Paling besok juga udah sembuh. Ya udah, kalau memang nggak mau diantar ke rumah sakit, biar saya antar kamu pulang ke rumah. Rumah kamu di mana? Kakak nggak usah repot-repot. Tapi kalau boleh, saya boleh ikut kakak nggak? Saya nanti turun di tempat yang ramai aja kak. Soalnya saya belum boleh pulang. Belum boleh pulang sama siapa? Ini bahaya loh malam-malam seperti ini perempuan sendirian. Tapi bos saya belum bolehin saya pulang kak. Soalnya kerjaan saya belum kelar. Bos saya kak. Angkat aja. Tapi maaf ya, boleh di speaker nggak? Saya pengen tahu seperti apa bos kamu yang kejam itu. Tapi kakak jangan ngomong apa-apa ya. Bos saya nggak suka dibantah. Iya, kamu tenang aja. Halo Pak. Kamu gimana sih? Ini udah malam, mana laporannya? Nyari satu orang yang nggak becus. Kamu suruh perempuan malam-malam cari orang sendirian. Sepenting apa sih orang itu sampai kamu mempertaruhkan keselamatan pegawai kamu sendiri? Kamu itu kan laki-laki. Harusnya kamu sadar ini bahaya untuk perempuan. Siapa ini? Berani bentak saya? Saya Renata Aristia. Kalau kamu nggak suka, kamu silahkan cari saya. Atau saya yang akan cari kamu. Aduh kak, bos saya bisa marah besar ini. Kamu tenang aja. Saya akan tanggung jawab. Ayo. Ayo.
Yo! Aisyah kasih mana nyari siapa? Yo, Masya Allah. Yo! Keluar! Siapa sih Bang berisik Bang? Ngapain main masuk rumah orang? Tahu ini jam berapa? Kalau ngajak ribut tahu jam juga kali. Mana Naila? Kamu datang ke sini teriak-teriak cuma buat nyari Naila. Ngapain nyari Naila ke sini? Sok-sokan bisa jagain Naila. Buktinya apa? Ngatain orang bisa, sendirinya aja nggak mampu. Kamu bisa apa? Anak mami dari kecil disediain apa-apa ada. Mau jagain anak orang lagi. Kamu nggak tahu apa-apa soal aku. Udah nggak usah sok-sokan komen soal orang lain. Kalau mau komen di sosmed, jangan di sini. Kamu juga nggak kenal saya. Nyari ribut. Ngapain? Ayo. Udah. Kunaon sih ribut-ribut? Ada apaan sih? Apa? Apa? Ngajakin ribut lagi? Ayo sini. Jambak. Udah. Udah. Baru sama tetangga. Aden nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mang. Atau diobatin dulu, Den? Nggak apa-apa, Mang. Kalian kenal ini ya? Jawab. Bisa lebih sopan nggak kalau manggil orang? Jawab. Kalau gua bilang nggak tahu, kenapa lo? Masa nggak tahu? Lihat nih. Ini kayaknya. Naila Aryaseta. Enggak, kita gak kenal. Oke. Kalau bisa menemukan dia, saya kasih berapapun yang kalian minta. Gak usah segitunya kali. Duit kamu itu nggak laku. Bro, aku minta maaf ya bro. Emang ini orangnya suka nyari masalah. Lebih baik kalian pada pergi dulu. Daripada dimarah-marah, ya kan? Oke deh. Iya. Sorry ya bro. Nggak usah ikut campur. Kamu pikir cara kamu itu efektif? Sekelas pimpinan perusahaan ternyata kamu kurang bagus ya nge-handle masalah. Kita mau kemana, Pak? Tinggal di sini? Enggak, saya nggak mau di sini. Pak, ini ngapain di sini? Saya nggak mau tidur sini ya. Nela! Nela! Suara apaan sih? Berisik banget. Nela! Nggak mungkin di dalam, itu udah tutup. Udah bawa Naila pergi, tapi nggak bisa tanggung jawab jagain Naila. Kamu bisa apa? Udah tinggal satu rumah, masih nggak bisa jagain? Ini apa sih? Nggak ada siapa-siapa. Tapi kok tadi berisik banget ya?
Kita bobo ya. Kamu ngerusak sarapan pagi saya, tahu? Sampai sekarang, kamu masih belum dapat Naila. Gimana kamu? Tadinya saya memang melihat Aska bersama Naila, Bos. Tapi pas saya ke rumahnya, Naila sama sekali nggak kelihatan, Bos. Saya nggak ngerti sama Gio. Naila pergi dengan Aska. Gio ini bodoh banget sih. Masa tidak bisa menaklukkan perempuan seperti itu? Dari awal saya memang curiga kalau Gio nggak bisa naklukin Naila, Bos. Saya justru lebih khawatir sama Aska. Kamu cari Naila. Sampai dapat. Baik, Bos. Maaf, Bos. Kalau saya boleh ngomong. Aska yang sekarang sepertinya bukan Aska yang dulu, Bos. Karena saya nggak pernah lihat dia begitu peduli sama perempuan. Bisa jadi dia jatuh cinta sama Naila. Kalau begitu saya pamit dulu, Bos. Aska. Udah pagi. Selamat pagi, Pinky. Dah, duduk manis dulu. Waktunya beres-beres. Beres. Kurang apa lagi ya? Udah beres semuanya, udah rapih. Sekarang tinggal pergi deh.
Ibu Tamarta jangan dipaksain atau Mamang ngilu ngelihatnya. Gak apa-apa, Mang. Kalau nggak saya paksain, lama banget sembuhnya. Tante. Ngapain kamu kesini lagi? Kamu tuh nggak punya muka. Hah? Datang lagi buat nemuin Tante. Tante, maafin aku ya Tante. Aku benar-benar nggak tahu Tante, ini bisa jadi kayak gini. Waktu itu aku tuh benar-benar panik. Aku nggak bisa ngontrol kursi roda Tante. Oh, sekarang baru ngaku. Kemarin-kemarin kemana aja? Hah? Udahlah, saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Dan saya nggak akan maafin kamu. Mang, Ya, Bu. Gio mana? Kita dan Gio. Gio, Mang Abdi bilang kamu dari semalaman nyariin Naila. Naila kenapa Gio? Masih berani kamu kesini? Gio, aku... Mendingan kamu pergi dari sini. Aku nggak mau lihat kamu ada di sini. Ngerusak mood. Gio. Gio. Kok dia malah ikut ke dalam sih? Nggak tahu Ibu ta. Sini aja aman. Pinky, aku jalan dulu ya. Doain supaya dapat kerjaan, terus kita bisa senang-senang lagi. Ya. Mwah. Baik-baik ya. Punya siapa ya? Jangan-jangan Udah disuruh pergi masih aja di sini. Will, jangan sampai aku kasar sama kamu. Gio, aku tahu aku salah. Aku benar-benar minta maaf banget, Gio. Tapi kan kamu nggak... Gak gini juga apa? Sulit buat aku maafin kamu, Will. Gara-gara kamu, Mama hampir celaka. Dan gara-gara kamu juga, aku udah ngusir Naila. Dan itu semua kesalahan kamu. Apa yang bisa aku lakuin untuk bisa menebus kesalahan aku, Gio? Atau... Naila? Aku bisa bantu kamu buat cari Naila, Gio. Supaya kamu bisa maafin aku. Udahlah, Will. Percuma juga. Aku udah nyari Naila kemana-mana nggak ketemu. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Aku mau istirahat. Tumben pagi-pagi udah bersih dan wangi. pagi Pak. Pagi. Itu Pak, kita tadi pagi sampai sini kotak tipsnya udah kosong. Mbak, Iya Mas. kalau mbaknya mau di dalam nggak apa-apa kok. Biar lebih aman. Nggak apa-apa Mas. Saya di sini aja.
Bapak bukan laki-laki lemah. Pak, Iya, Nay. saya Tere, Pak. Kamu datang juga. Gara-gara kamu, saya nggak bisa tidur semalaman. Dan gara-gara kamu juga, sampai sekarang Naila nggak ketemu. Kamu malah nyuruh perempuan nggak jelas itu. Gimana sih kamu? Renata Aristia. Saya udah jelaskan nyebutin nama saya tadi malam. Jadi saya bukan perempuan gak jelas itu. Oh, itu kamu. Jadi kamu ini Pak Aska, bosnya Tere. Hebat ya kamu. Masih muda sudah menjadi bos besar. Tapi sayangnya itu semua percuma. Sehebat-hebatnya bos besar, kalau nggak punya kepekaan itu nggak ada artinya. Kamu nggak kenal siapa saya. Jadi jangan coba-coba menilai saya sembarangan. Oke, kita lihat aja seberapa jauh kita akan ketemu lagi. Kalau ada apa-apa kamu kabarin saya ya. Kamu nggak usah takut. Sekarang udah nggak zamannya lagi perempuan ataupun karyawan kecil ditindas semena-mena. Kalau kamu butuh bantuan hukum, saya pasti akan bantu. Pak, kenapa? Biarkan aja dia pergi. Mbak nggak tahu bos saya seperti apa. Saya permisi. Aku butuh kerjaan. Biar aku nggak bergantung sama orang lain. Bapak kerja di kafe ini? Saya manajernya. Kenapa ya, Mbak? Wah, kebetulan banget, Pak. Saya mau ngelamar kerja, Pak. Apa ada lowongan? Aduh, boro-boro ada lowongan, Mbak. Saya baru mencatin 3 orang. Kita lagi ada pengurangan tenaga kerja. Gini, Pak. Saya bisa kerja apa aja kok, Pak. Bukan cuma pelayan. Iya, Mbak. Mohon maaf. Nggak ada lowongan kerja. Tapi saya bisa nyapu-nyapu, bersih-bersih. Saya mau kok, Pak. Maaf ya, Mbak. Makasih. Iya. Halo? Apa? Kamu nggak bisa datang hari ini? Aduh, kita kan baru launching menu baru. Saya butuh kamu untuk nyebarin brosur. Terus ini brosurnya gimana? Pak, maaf Pak, tadi saya nggak sengaja mendengar pembicaraan Bapak. Bapak butuh orang buat nyebarin brosur. Saya bisa kok, Pak. Ya sudah, kamu boleh sebarin brosur ini. Tapi jangan di sini. Kamu cari tempat di sebelah sana, kamu sebarin brosurnya. Nanti soal fee saya kasih tahu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Saya langsung ke sana. Permisi. Pak,
Pak Aska. Pak. Kamu kalau nggak mau bantu saya, jangan pakai backingan. Pakai ngancam saya segala, mereka pikir mereka siapa? Tapi saya benar-benar nggak tahu dia siapa, Pak. Tapi semalam Bu Renata nolongin saya karena saya mau dijelakain orang. Maaf, Pak. Tapi kamu baik-baik aja. Jawab, ditanya malah diem aja. Saya kaget Bapak nanya kayak gitu. Kalau kamu nggak mau jawab, nggak usah jawab. Justru bagus, Pak. Ternyata Pasca sekarang udah peka. Berarti Pasca udah punya perasaan kan? Kabari saya, kalau Nela udah ketemu. Iya, Pak. Cinta benar-benar ya. Bisa ngerubah semuanya. Bahkan hati Pasca yang peka aja bisa cair. Nay. Harusnya kamu lihat ini semua. Mas, permisi Mas. Ini ada menu baru di resto kami. Silakan datang ya Mas. Ya, permisi. Kita lagi ada 30% buat lunch. Boleh dilihat? Makasih ya Kak. Iya, Mbak. Ini Mbak, kita lagi ada menu baru dan ada diskonnya. Mbak. Dicoba dipegang aja dulu. Bun. Aduh. Mas, permisi Mas. Silakan dilihat dulu brosurnya. Aduh, mana dong? Kak, saya turun di sini aja ya. Rumah saya udah deket, tinggal jalan kaki aja kok. Iya nggak apa-apa. Saya juga mau langsung meeting. Kak, sekali lagi makasih ya. Kakak udah baik banget sama saya. Ya, perempuan itu harus punya bonding. Jadi ketika ada kesulitan, bisa saling support, saling tolong. Kakak ini bikin saya terharu. Saya kan bukan siapa-siapa. Tapi saya merasa diperhatikan karena ada kakak. Memangnya harus jadi siapa-siapa dulu untuk diperhatikan? No, kita ini perempuan. Kita harus kuat. Kita harus bisa bersuara dan bertindak. Dan kamu jangan mau ditindas. Kakak ini benar-benar hebat ya. Kayaknya kakak cocok deh ketemu sama teman saya. Namanya Naila. Dia itu mirip banget sama kakak. Sama-sama cewek pemberani. Nah, si Naila ini nih yang Pasca cari semalam. Saya jadi penasaran sama teman kamu. Kamu berkali-kali lo nyebut nama dia. Dan juga Pak Aska sampai segitunya nyari dia. Dia pasti hebat. Luar biasa ya teman kamu itu. Nanti deh aku ketemuin sama kakak ya. Oh iya, saya pengen tahu. Bos kamu itu Pak Aska, nama perusahaannya apa? Nanti aku WA kakak ya. Yaudah, saya duluan ya kak. Makasih. Enak banget ya kalau udah dapat kerja. Gak perlu mikirin surat perut, tempat tinggal. Gio, kamu udah di mana? Nih, aku udah sampai nih. Aku udah cari-cari tapi nggak ketemu juga.
Nih kalau nggak percaya nih. Naila? Aku mau bahas tentang Naila. Rasanya dia bisa jadi ancaman buat kita. Mama kenapa sih masih aja berhubungan sama laki-laki seperti ini? Memangnya mama nggak punya harga diri sampai harus ngemis cinta sama orang kayak gini? Mana ada larangan Aska nggak boleh datang? Ada nggak tulisannya? Mantan bos dilarang ngikutin mantan karyawannya.